Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di Cinta Lewat Cerita, kembali mengudara menemani aktivitas teman-teman semuanya, apapun itu aktivitas teman-teman yang saat ini sedang dilakukan. Semoga semuanya lancar, semoga diberkahi sama Allah, amin. Hari ini kita bakal ngomongin tentang perang peradaban. Tapi judulnya daya hidup. Nah, ini memang agak dilematis aku bikin judulnya. Jadi pertama teman-teman, yang namanya kita mulai dari definisi peradaban itu sendiri dulu deh. Mungkin kadang kita suka mikir ya kalau peradaban itu sesuatu hal yang berat, kayak sesuatu hal yang apaan sih peradaban? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran-pikiran kita, tidak terimajinasikan mungkin. Tapi kita sering mengulang-ulang hal itu, apalagi terkhususnya buat teman-teman aktivis dakwah, itu tuh sering banget kayak, ayo kita mewujudkan peradaban islami, ayo kita menciptakan peradaban yang islami dan sebagainya. Nah sebenarnya peradaban itu sendiri apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan membangun peradaban? Itu yang bakal kita bahas pertama. Jadi sebenarnya teman-teman simple aja peradaban itu. Peradaban itu gaya hidup mana yang paling membumi, yang paling diterapkan sama sebanyak mungkin miliaran manusia di bumi. Mungkin kelihatannya simple ya. Misalnya hari ini kita ngelihat kira-kira hari ini gaya hidup mana yang paling banyak diterapkan sama orang-orang di bumi ini, sama miliaran manusia di bumi. Ya udah deh, jangan luas-luas, di Indonesia deh. Gaya hidup mana yang paling sering diterapkan? Apakah gaya hidup Islami atau gaya hidup yang kebarat-baratan dan sebagainya gitu. Hari ini misalnya kita sering ngelihat, tahu atau mungkin melakukan juga gaya hidup yang namanya ada Sweet 17, perayaan ulang tahun, perayaan tahun baru, apalagi Halloween, gaya hidup pacaran, seks bebas bahkan, atau mungkin LGBT, feminisme, itu semua tuh gaya hidup tuh. Gaya hidup yang hari ini sadar ataupun tanpa sadar kita mengikuti hal tersebut. Nah, gaya hidup itu walaupun hari ini kita misalnya menganggap itu hal yang sepele. Yaelah, emang kenapa sih kalau gue suka nonton bioskop? Yaelah, emang kenapa sih kalau gue fangirling misalnya ke artis K-pop atau artis Hollywood dan sebagainya? Itu mungkin sesuatu hal yang sepele menurut kita. Tapi teman-teman, untuk bisa membumikan gaya hidup itu, untuk bisa membuat gaya hidup suatu ideologi diterima sama sebanyak mungkin orang, wah itu effortnya luar biasa besar. Coba pikir ya, dulu mungkin kita sama sekali nggak punya gaya hidup untuk terlalu memikirkan kecantikan. Sampai ada skincare, sampai ada dokter atau perawatan khusus sendiri buat kecantikan. Atau bahkan di Korea sampai ada, nggak cuma di Korea sih, cuma happening banget di Korea kan, sampai ada operasi plastik. Atau hari ini cewek-cewek jadi senang banget skincarean, harus putih, harus bersih, make up dan sebagainya. Pokoknya all about penampilan kita tuh jadi peduli dan memikirkan penampilan sampai benar-benar sedetail itu gitu. Bahkan industri make up misalnya itu benar-benar luar biasa besar kan. Nah hal-hal yang kayak gitu, sebuah gaya hidup di mana orang-orang sangat memikirkan kecantikannya untuk bisa tampil baik di mata orang lain. Itu kan sebuah gaya hidup ya. Nah untuk bisa membumikan gaya hidup tersebut, itu berarti effortnya luar biasa besar. Pertama dari teknologinya, berarti harus canggih banget. Dari segi propaganda medianya harus keren banget. Dari segi pendanaannya, harus super duper kaya. Dari segi kekuatannya, dari segi geopolitiknya dan sebagainya, itu bener-bener orang yang bisa membumikan gaya hidup adalah orang-orang yang bener-bener lagi di puncak dunianya gitu lah ya. Kayak mereka terdepan dalam segala teknologi gitu. Untuk bisa, tadi contohnya ya, untuk bisa membumikan sebuah gaya hidup orang yang sangat memikirkan penampilannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misalnya mereka butuh membangun sebuah industri, misalnya katakanlah industri Hollywood yang akhirnya membuat kita mengkonstruksi bagaimana kecantikan itu seharusnya dipandang, ya nggak? Akhirnya kita tuh jadi menganggap keren dan cantik itu adalah seperti artis-artis Hollywood, seperti yang ditampilkan dalam film-film. Makanya hari ini cewek-cewek jadi pengen banget putih, rambutnya tuh harus berkilau panjang dan sebagainya.
Jadi yang cantik tuh definisinya yang tirus, yang tinggi, yang body goals tuh yang seperti yang ada di majalah-majalah, yang seperti ada di iklan-iklan dan sebagainya. Itu akhirnya yang dinamakan peradaban. Meanwhile, misalnya teman-teman, kebalikannya nih, ada sebuah peradaban yang di sana tuh gaya hidup Islami bener-bener membumi banget. Gitu. Di mana ada yang tahu? Ada di Gaza. Gitu. Jadi kalau pengen tahu peradaban Islami itu kayak gimana, cobalah lihat masyarakat Gaza. Ini dari wawancara sama Brother Bilal ya. Kalau teman-teman ngikutin Baik Berisik, beliau jadi salah satu narasumbernya di tanggal 21 Maret 2020. Beliau bilang di Gaza itu, dalam sebuah keluarga pasti ada salah satunya yang hafiz atau hafizuh. Di dalam sebuah keluarga pasti ada salah satunya yang korban perang. Apakah itu orang-orang yang pergi ke perbatasan untuk aksi Great Return March, kemudian kakinya ditembak sama sniper Israel, atau misalnya korban perang waktu agresinya Israel 2014, atau 2012, atau 2009, dan sebagainya. Di Gaza itu kita bakal menemukan gaya hidup di mana orang itu untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah tuh suatu kebanggaan. Kita akan melihat kalau orang gak bisa pergi ke perbatasan untuk aksi Great Return March, mereka tuh bakal malu. Kita bakal melihat sebuah gaya hidup seorang ibu itu akan bahagia kalau anaknya syahid. Seorang ibu itu akan bahagia kalau anaknya tuh pergi untuk berjihad dibanding cuma diem di rumah. Nah, ini kan gaya hidup yang wow, luar biasa banget ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, bahkan yang sesuai dengan Sirah Nabawiyah. Jadi kalau aku ngelihat Gaza tuh kayak, oh gila, Sirah Nabawiyah still exist man, kayak gitu. Nah, peradaban Islami inilah yang mungkin ya jadi penyebab, gak mungkin sih, kayak pasti yang jadi penyebabnya kenapa Gaza hari ini diblokade. Kenapa? Karena yang namanya Zionis itu musuhnya Islam yang sangat luar biasa pembantaiannya sama kaum muslimin, sama orang-orang di Palestina, itu takut banget kalau peradaban Islam bersinar, kayak gitu. Makanya sampai diblokade. Karena mereka takut dengan dengan gaya-gaya hidup yang nggak masuk akal banget kalau kita ngelihat hari ini ya. Hal-hal yang ibu kok seneng kalau anaknya meninggal, kalau anaknya syahid dan sebagainya. Kalau pakai logika orang normal, itu sesuatu yang aneh banget loh dan sebagainya. Tapi kalau pakai nilai-nilai Islam dan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, itu suatu kebanggaan itu suatu kebahagiaan yang luar biasa gitu. Karena yang syahid kan bisa memanggil 70 keluarganya kan, hal-hal yang kayak gitu. Makanya mereka diblokade. Israel takut sama mereka gitu. Jadi hari ini kalau kita belum diblokade, belum diapa-apain gitu ya, berarti kita belum menakutkan musuh-musuh kita. Orang-orang Indonesia masih santuy, masih kerjaannya nonton drama Korea, nggak usah diblokade kayak gitu. Nah, itu salah satu perang peradaban. Jadi antara satu ideologi dan ideologi lainnya pasti saling mempengaruhi untuk membumikan gaya hidup tadi gitu, untuk membuat gaya hidupnya diterapkan sama sebanyak mungkin orang. Nah, mungkin ada yang suka ngomong kayak gini nih, selentingan ya, lo berislam sendiri aja ya, nggak usah maksa-maksa orang lain. Ya lo kalau punya keyakinan ya udah diem aja, itu buat diri lo sendiri aja, nggak usah maksa orang lain buat melakukan hal yang lo yakini. Suka dengar kayak gitu nggak? Nah, sebenarnya itu naif banget sih kalau menurut aku, karena sudah menjadi sebuah kewajaran antar ideologi itu saling mempengaruhi keyakinannya masing-masing. Contoh di Uighur, kemarin kan sempat happening banget waktu Ozil nge-tweet soal Uighur kan. Uighur itu kan sebenarnya kalau kita lihat sebuah pemaksaan ideologinya komunis ke orang-orang Islam kan. Mereka nggak boleh ngaji, mereka kalau ketahuan Islam dibantai dan sebagainya gitu. Itu kan sesuatu hal yang bahkan lebih parah daripada orang-orang yang berdakwah, karena orang berdakwah tidak sampai memaksakan kehendaknya. Kita cuma syiar Islam, cuma sharing hal-hal yang menurut kita asik dan menyenangkan tentang Islam. Atau misalnya di Palestina, di Suriah orang-orang Syiah itu kan sebuah ideologi.
memaksakan kehendaknya ke orang-orang Sunni, memaksakannya gila-gilaan banget lagi. Sekota-kota dibom semuanya, ribuan orang mati, ribuan orang diseret ke penjara, hal-hal kayak gitu. Itu hal yang mengerikannya tentang perang peradaban. Jadi sebenarnya jangan terlalu naif banget lah, kayak jangan memaksakan semua ideologi, memaksakan bahkan dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan luar biasanya Islam, kita juga pengen orang lain tahu dan meyakini kebahagiaan yang hari ini kita lakukan dengan berislam, tapi tidak dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan, kayak gitu. Kemudian udah menjadi sunatullah teman-teman, yang namanya perang peradaban itu pasti akan selalu terjadi sampai akhir zaman, gitu. Dan udah jadi hal yang wajar banget kok antar negara itu saling mempengaruhi kekuatannya. Kalau bahasa hubungan internasionalnya namanya hard power sama soft power. Hard power itu menggunakan senjata, kalau soft power itu menggunakan kebudayaan. Kebudayaan ini tadi tuh salah satunya dalam bentuk gaya hidup. Jadi tiap negara, tiap ideologi pasti melakukan hal ini gitu. Jadi memang sudah jadi kewajaran, sudah jadi sunatullah, dan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa yang namanya perang peradaban itu pasti bakal terjadi sampai akhir zaman. Ternyata ini sudah Allah sebutkan 1400 tahun lalu teman-teman, ada di Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Milah itu adalah gaya hidup. Jadi milah itu artinya bukan hanya sekedar agama, tapi gaya hidup, bagaimana cara kita menjalani hidup. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti gaya hidup mereka. Ini perang peradaban banget kan? Yot, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolongmu. Ini menurut aku ayat yang agak menyeramkan karena ada ancaman di bawahnya. Gitu. Jadi Allah tuh tahu nanti akan ada zaman di mana gaya hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bener-bener kita ikutin banget. Terus Allah bilang ketika kita udah tahu petunjuknya Allah, ketika kita udah tahu yang benar tuh kayak gimana sih, gaya hidupnya Islam itu yang gimana sih, Al-Quran itu kan diturunkan untuk menciptakan gaya hidup kan, karena dia pedoman, way of life-nya kita tuh ditentukan sama Al-Quran. Kalau kita udah tahu isi Al-Quran tuh kayak gimana, gaya hidup kita harusnya kayak gimana, tapi kita ternyata tetap ngikutin gaya hidup mereka, Allah bilang Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolongmu. Gitu. Ini menyeramkannya. Jadi kita harus hati-hati juga nih sama perang peradaban yang hari ini terjadi, yang hari ini benar-benar kita rasakan. Gaya hidup yang namanya pemikiran-pemikiran sekuler, liberal, feminis itu benar-benar ada di sekitar kita. Nah pertanyaannya, kenapa hari ini gaya hidupnya mereka bisa segitunya kita ikutin, bisa benar-benar kita ngikutin banget apa yang mereka tampilkan di media, kita sepertinya pengen jadi seperti itu. Sebenarnya semuanya itu by design. Jadi semua industri hiburan itu yang tadi akhirnya menciptakan gaya hidup, itu semuanya didesain sesuai dengan hawa nafsunya manusia. Jadi sadar atau enggak, industri hiburan itu sangat memanjakan hawa nafsu kita. Jadi semua yang menurut kita happy, semua yang menurut kita menyenangkan versi dunia, itu mereka tampakkan semuanya. Contohnya, feminisme gelombang 2. Feminisme gelombang 2 ini kan orang-orang sangat berkeyakinan sama tagline ya, My body is mine. Tubuhku adalah milikku, tubuhmu adalah milikmu, lo mau ngapain terserah, mau pakai baju kayak gimana, dan sebagainya terserah gitu. Bahkan sampai ada kampanye topless gitu kan, orang-orang ke jalan nggak pakai baju, cewek-cewek dan sebagainya. Tapi ternyata ada juga teori yang menikmati feminisme gelombang 2 ini. Teori namanya teori male gaze. Male gaze itu, male itu laki-laki, gaze itu pandangan. Jadi pandangan laki-laki. Ada sebuah teori bahwa male gaze itu mendukung feminisme gelombang 2. Kenapa? Karena mereka pengen menikmati bagaimana cewek-cewek itu bebas dalam mengekspresikan bajunya gitu. Hal-hal yang selama ini cowok-cowok tuh gak bisa ngeliat, padahal hawa nafsunya pengen, karena
perempuan-perempuannya tertutup, tiba-tiba ada energi besar yang memunculkan feminisme gelombang 2 ini. Jadi male gaze ini adalah sebuah upaya laki-laki itu memuaskan visualnya. Muncullah male gaze in advertising, muncul male gaze di film. Jadi kalau kita lihat advertising yang akhirnya sangat mengeksploitasi tubuh perempuan, nah itu yang disebut sama teori male gaze. Karena hal-hal yang sehari-hari laki-laki tuh nggak bisa ngelihat perempuan yang seperti itu, di industri advertising mereka bisa menciptakan hal itu. Gitu akhirnya tercipta kepuasan visual. Kalau male gaze di film juga sama ya, kalau kita lihat film-film Hollywood, cewek-ceweknya kan luar biasa ya, bajunya yang mungkin itu impian para lelaki saat itu akhirnya bisa mereka ciptakan dalam sebuah film. Gitu sampai akhirnya lama-lama ada feminis gelombang 3. Feminisme gelombang ketiga itu orang-orang tuh udah sadar, ini perempuan diobjektifikasi, dijadikan objek seksual dan sebagainya, hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya salah satu kenapa industri-industri hiburan mereka laku ya karena sesuai dengan hawa nafsu manusia, dark side-nya manusia. Kayak gitu. Itu contoh dari feminisme sama male gaze. Atau kalau kita lihat misalnya industri K-pop. Industri K-pop itu teman-teman sadar gak sih kalau yang cowok-cowoknya dibuat ke feminiman. Dibuat wajahnya tuh putih, mulus. Ya mirip-mirip ganteng sama cantiknya tuh beda-beda tipis gitu lah ya. Terus yang klinis-klinis dan sebagainya. Kenapa sih didesainnya kayak gitu? Supaya idol-idol Korea itu bisa dijadikan objek perempuan dalam berfantasi gitu. Makanya yang namanya K-pop itu pasti akhirnya memunculkan ada fanfictionnya, ya nggak? Di Wattpad yang namanya fanfiction, terus LGBT, kemudian menghubung-hubungkan si A jadian sama si B dan sebagainya. Terus akhirnya memunculkan rasa memiliki yang sangat tinggi, atau kita sebutnya fangirling, yang gila galak banget kan kalau fangirling Korea tuh, kalau idolanya dihina langsung murkanya tuh luar biasa gitu. Akhirnya perempuan-perempuan karena desain laki-lakinya dibuat ke feminiman, mereka bisa melakukan objektifikasi sama idola-idola ini. Coba deh bayangin kalau cowok-cowok Korea dibikinnya sangar-sangar, berotot gede kayak Rambo, apa sih? Kayak siapa ya? Kayak Aderai misalnya. Males gak orang? Ya tergantung juga sih. Ya intinya itulah ya. Gitu, itu makanya membuat cewek-cewek histeris banget kalau ketemu opa-opanya. Dan industri K-pop ini pun mendukung fantasi perempuan-perempuan itu. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang idol-idol K-pop ini gak boleh pacaran satu sama lain. Ya gak boleh punya hubungan gitu, karena kalau ada idola K-pop yang punya hubungan, punya pacar ataupun menikah, itu karirnya akan turun karena orang jadi tidak bisa lagi berfantasi sesuai apa yang dia inginkan. Begitu juga sebaliknya sama idola-idola K-pop yang perempuan, mereka juga by desainnya luar biasa. Kenapa sih desainnya cewek-cewek K-pop itu, para girl band itu pasti dibuatnya cewek-cewek yang polos, cewek-cewek yang lugu, cewek-cewek yang imut-imut dan sebagainya, putih, atau biasa disebut sama Lolita Effect gitu. Lolita Effect itu konsep anak kecil yang dijadikan objek seksual. Yang namanya girl band ini kan bakalan jadi fantasinya para laki-laki, kebalikannya kan. Kalau tadi yang K-pop boy band jadi fantasinya perempuan, kalau girl band jadi fantasinya laki-laki. Nah, mereka akan lebih mudah berfantasi kalau objeknya itu terlihat imut, terlihat menggemaskan, terlihat seperti anak-anak gitu. Makanya desainnya cewek-cewek girl band Korea tuh biasanya kayak gitu kan. Gak ada kan girl band Korea yang brandingnya tuh kayak mata najwa, galak, suka mengkritisi pemerintah, suka jago debat, jago berargumentasi, gak ada kan yang kayak gitu. Nah, itulah mengapa desainnya kayak gitu, namanya Lolita Effect. Gitu deh, ini beda banget sama budaya Korea yang dulu. Misalnya, teman-teman ada gak yang ngikutin serialnya Janggem? Ini udah lama banget sih teman-teman, di 2003. Kalau yang tahu, Janggem itu masih sangat menerapkan
ajaran Konfusius. Jadi Konfusius itu sebuah ajaran Korea yang di sana tuh nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai moralnya masih sangat dijaga dengan baik gitu. Coba bandingin 2003 sama sekarang 2020. Jauh banget kualitas secara moral ya industri hiburannya. Itu desainnya K-pop, bahkan dari prosesnya aja industri K-pop ini udah luar biasa, banyak banget skandalnya kan, banyak banget skandal dan cerita-cerita gelap di dalamnya gitu. Kalau kita tahu sebelum ada sekolah idol namanya Sopa. Nah, cerita-cerita miring yang beredar, kalau teman-teman, tadi aku baru riset sih. Jadi ternyata banyak banget skandal-skandal kalau cewek-cewek atau cowok-cowok yang sekolah di sana pengen diterbitkan jadi girl band atau boy band. Ada yang dijadikan objek seksual, ada yang harus melayani sekian pria dan sebagainya. Makanya banyak artis-artis yang akhirnya bunuh diri dan sebagainya. Ini ngomongin di belakang layarnya. Hollywood juga sama. Kalau ada yang mau diterbitkan, itu harus ngelayanin dulu dan sebagainya. Inilah yang tadi aku bilang bahwa semua industri ini, semua usaha-usaha untuk membumikan gaya hidupnya versi mereka itu memang disesuaikan sama nafsunya manusia. Makanya hal ini lebih mudah diterima sama orang-orang, walaupun dengan usaha yang sangat profesional juga gitu. Jadi aku sangat mengakui dan sebenarnya sangat mengapresiasi ya bagaimana industri Korea, bagaimana industri Hollywood itu menciptakan karya-karyanya. Karena benar-benar dilakukan secara profesional, benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh. Mereka juga effortnya untuk menjadi idol, misalnya para girl band dan boy band itu kan effortnya luar biasa ya. Yang mungkin mereka jauh-jauh lebih produktif daripada aku. Mungkin mereka jauh lebih produktif dari orang-orang muslim saat ini. Gitu, jadi gak heran juga ketika mereka mengemasnya dengan luar biasa. Penerimaan soft power mereka, penerimaan kebudayaan mereka juga sangat-sangat diterima sama banyak orang karena memang entertain banget dan mereka mempersiapkannya dengan sangat baik gitu. Itu kalau dari segi profesionalitas ya. Tapi kalau dari segi nilai-nilai, ya itu sesuatu yang menjatuhkan moralitas banget sih kalau menurut aku. Terus apa nih dampaknya sama muslim gitu? Ini yang harus kita pikirin juga. Dari sekian banyak lagu-lagu yang kita dengarkan, apakah itu lagu Korea atau lagunya Amerika, lagu dari manapun itu, dengan segala keprofesionalitasan mereka, apa sih dampaknya sama orang-orang muslim saat ini gitu? Pertama, kita jadi asing sama Al-Quran. Hari ini mana yang lebih banyak kita dengarkan, apakah lagu atau Al-Quran? Mana hari ini yang lebih banyak kita bersamai, apakah lebih banyak bersama Al-Quran atau kita lebih banyak sama film-film, lebih banyak sama drama-drama Korea gitu. Mungkin hari ini kita tuh bisa tahan 2 jam atau 3 jam nonton film, tapi sama Al-Quran 1 jam aja mungkin gak tahan gitu. Ini yang akhirnya ngebuat generasi muslim saat ini asing sama Al-Quran karena kita lebih sibuk mengkonsumsi hal-hal yang tadi, yang semuanya industri by design tadi, sama Al-Quran. Ketika asing sama Al-Quran berarti asing sama gaya hidupnya Islam gitu. Gimana mau kita menerapkan gaya hidup Islam kalau Al-Qurannya aja kita nggak baca, kalau Al-Qurannya aja kita nggak tahu isinya apa. Al-Quran itu kan pedoman hidupnya manusia ya. Berarti setiap langkah kita berjalan itu sebenarnya semuanya diatur sama Al-Quran. Nah, kalau kitanya aja asing sama Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa menerapkan setiap langkah demi langkah itu? Itu tuh ibaratnya ya, hari ini kan kita lagi ada di zaman yang gelap gulita ya. Wah, semua kebobrokan tuh ada di depan mata kita. Kita tuh lagi di jalan yang gelap gulita. Sejak dulu, Allah itu sudah menurunkan Rasulullah agar memberikan kita GPS-nya masing-masing. GPS-nya adalah Al-Quran. GPS biar kita dalam gelap sekalipun, kita bisa tetap jalan pulang ke surga. Kita bisa tetap jalan pulang ke kampung halamannya kita. Tapi hari ini yang terjadi adalah mereka itu merebut GPS-nya kita, merebut Al-Qurannya kita, kemudian mengganti dengan hiburan-hiburan itu. Kira-kira kayak gimana?
Bisa jalan nggak? Bisa balik ke kampung halaman nggak? Nggak bakal bisa, GPS-nya nggak ada, kita nggak tahu jalannya kemana, lagi gelap, malah makin tersesat dan sebagainya. Itu bahayanya, itu bahaya yang harus kita sadari tuh. Wah gila, ternyata segelap itu zaman hari ini. Wah luar biasa banget, ternyata semudah itu hari ini kita tersesat karena tadi jauh sama Al-Quran. Kalau udah jauh sama Al-Quran, otomatis jauh sama yang namanya sirah nabawiyah, jauh sama teladannya Rasulullah, teladannya para sahabat, para sahabiyah gitu. Kira-kira hari ini kita lebih banyak tahu nama artis Korea, nama artis-artis Hollywood, atau nama para sahabat dan sahabiyah Nabi. Kita lebih tahu biografinya para artis Hollywood gitu ya, mereka pacaran sama siapa aja, mereka karirnya gimana, atau biografinya Rasulullah. Kalau asing sama Rasulullah, gimana kita mau menjalani hidup sesuai dengan langkah-langkahnya Rasulullah. Ini juga yang akhirnya mencabut tadi pedoman-pedoman kita yang sudah aku ilustrasikan seperti GPS itu. Kita jadinya asing sama ajaran-ajaran Islam. Terus yang pastinya kemaksiatan dan dosa yang berlipat-lipat. Misalnya kita hari ini yang masih suka banget sama K-pop atau all about Korea gitu ya, Korean Wave, udah sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang melanggar aturan, kemudian kita agung-agungkan, kita ikuti baik-baik, kita maknai gitu ya, bahkan kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Allah. Terus kalau udah asing sama Al-Quran, asing sama gaya hidupnya Rasulullah, pasti semangat untuk berdakwahnya pasti turun. Gitu, boro-boro mau berdakwah, tilawah aja susah. Gitu, kalau tilawah susah, apalagi berdakwah itu kan butuh energi yang luar biasa ya. Karena kita tuh harus menyampaikan kebenaran sama orang lain. Yang namanya menyampaikan kebenaran sama orang lain berarti diri kitanya tuh harus benar. Karena perbaiki diri sendiri, kemudian serulah orang lain. Tuh, jadi teruntuk kepada para aktivis dakwah yang mungkin sedang mendengarkan, ketika kita masih mengkonsumsi hiburan-hiburan kayak gitu, masih nonton drama Korea, masih dengerin lagu, kemudian giroh dakwah, semangat dakwah kita menurun, ya wajar aja. Karena rongga hati manusia itu tuh cuma satu. Kalau dia tidak terisi dengan kecintaan kepada Allah, maka dia terisi dengan kecintaan yang lain. Kalau sudah terisi dengan kecintaan yang lain, bagaimana mungkin kita mampu untuk menyebarkan cahaya-cahaya Islam kepada orang lain. Belum lagi efek-efek secara psikologis misalnya. Secara psikologis juga membawa penyakit yang menyeramkan sebenarnya nih, perang peradaban ini. Yang pertama misalnya ada beauty sickness yang di awal banget kita udah bahas. Para perempuan itu jadi sangat terobsesi untuk cantik. Terobsesinya untuk cantik ini sampai memunculkan penyakit psikologi tadi, beauty sickness. Makanya ada bulimia, dimana orang habis makan tuh dimuntahin lagi karena saking pengennya kurus. Gitu, dimana orang hari ini jadi nggak percaya diri banget sama wajahnya, jadi minder, wah jadi macam-macam lah. Itu yang namanya beauty sickness. Atau ada juga penyakit psikologi misalnya Cinderella Complex Syndrome, dimana perempuan-perempuan itu menjadikan menikah itu adalah goals terbesarnya karena kebanyakan nonton drama Korea yang wah hidup tuh kayak indah banget, dengan segala imajinasi yang kayaknya tuh enak banget ya kalau nikah. Akhirnya bikin goals paling besar dari hidupnya adalah menikah. Akhirnya jadi gak produktif, akhirnya cuma kerjaannya stalking, kerjaannya cuma terperangkap dalam perasaan-perasaan yang sebenarnya tidak real dan tidak penting, dan bahkan membawa dosa kalau kita berhayalnya kemana-mana, ya gak? Cinderella Complex Syndrome. Atau yang laki-laki memunculkan Peter Pan Syndrome, laki-laki jadi tidak mau dewasa, selalu gak siap untuk dewasa, kerjaannya main game terus. Kapan bisa mikirin bisa menghasilkan uang, kapan mikirin bisa bermanfaat buat banyak orang, karena pengennya tuh selalu menjadi anak kecil gitu. Atau ada krisis identitas. Akhirnya pemuda-pemuda muslim itu tidak bangga dengan identitasnya sebagai muslim, malu. Perempuan itu mau pakai kerudung panjang tuh susah banget karena aduh nanti orang bakal bilang A, aduh nanti orang bakal bilang B, aduh nanti aku kayak ibu-ibu dan sebagainya. Itu kan yang akhirnya tadi krisis identitas. Harusnya yang namanya muslim kan bangga ya dengan apa yang Allah perintahkan untuk dia, tapi karena tadi banyak banget godaan-godaan yang dia dapatkan
karena referensi-referensi yang dikonsumsi selama ini berkiblatnya ke barat, gaya hidup mereka, akhirnya ketika harus menerapkan gaya hidup Islam jadi nggak percaya diri, jadi merasa ini tidak penting, jadi merasa ini tuh sesuatu hal yang kolot, ketinggalan, dan sebagainya. Nah, anyway teman-teman, ini ternyata sudah ada dalam hadisnya Rasulullah. Bunyinya kayak gini, nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring. Seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu? Beliau bersabda, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air, dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian, serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wan. Seseorang berkata, apakah wahan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Daud. Jadi, kondisi yang hari ini kita rasakan itu sudah Rasulullah prediksikan sejak dahulu. Gitu. Jadi bakal ada suatu zaman orang-orang muslim itu diserbu seperti orang-orang menyerbu makanan di atas piring. Maksudnya apa sih? Seperti menyerbu makanan di atas piring. Makanan di atas piring itu sifatnya apa? Pasif kan? Jadi diserbu, terus kitanya tuh bener-bener pasif, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini yang hari ini sedang kita rasakan. Terus apakah karena jumlah kita dikit? No, enggak. Umat muslim hari ini ada berapa jumlahnya? Ada miliaran kan? Tapi kita bener-bener tidak berdaya seperti buih di atas air. Penyebabnya kenapa? Kata Rasulullah, karena wahan, penyakit, cinta dunia, dan takut mati. Gitu. Itu tadi yang industri tadi, yang by design tadi, akhirnya membangkitkan hawa nafsu kita kan. Hawa nafsu itulah yang akhirnya membuat kita cinta dunia dan takut mati. Hadisnya Rasulullah ini sudah benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. So, teman-teman, kita harus ngapain atas semua kegilaan yang terjadi di zaman ini? Yang pertama, yang udah pasti banget, balik lagi ke Al-Quran gitu. So, please teman-teman, dan aku sendiri juga khususnya, kembali lagi ke Al-Quran. Tilawahnya diperbaiki, lebih khusyuk, waktu bersama Al-Qurannya ditambah, tambahnya progresif. Kalaupun hari ini misalnya, aku baru bisa baca 1 halaman, it's okay, gak apa-apa. 1 halaman terus dilanjutin, asal progresif. Ya Allah, minggu ini 1 halaman, semoga minggu depan bisa 2. Begitupun sebaliknya, misalnya yang alhamdulillah bisa 1 juz sehari, coba mulai ditambah dengan hafalannya, mulai ditambah dengan murojaahnya, mulai ditambah dengan mengkaji tafsirnya dan sebagainya. Gak akan bisa kita membangkitkan peradaban Islam kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran. Kalau lihat ke belakang, kalau lihat ke sejarah, gak ada tuh cerita peradaban Islam cemerlang, orang-orangnya jauh dari Al-Quran, tuh gak ada. Itu pasti peradaban Islam yang cemerlang dulu, anak-anaknya umur 8 tahun, umur 9 tahun, umur 10 tahun, itu udah hafal Al-Quran. Jadi memang segitu dekatnya mereka dengan Al-Quran, makanya gak heran ketika orang dekat dengan Al-Quran, peradaban Islam tuh pasti cemerlang. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kembali dulu kepada Al-Quran. Pertama, kedua, pelan-pelan banget. Kalau bisa cepet sih. Ganti referensi kita. Ganti referensi hiburan-hiburan kita. Kalau perlu, hiburannya adalah Al-Quran. Berat banget sih, aku juga belum bisa kayak gitu. Tapi ini dicontohkan sama Rasulullah dulu. Rasulullah dulu bilang kayak gini kan ke Bilal, wahai Bilal, kumandangkanlah azan, hiburlah kami dengan sholat. Jadi Rasulullah itu hiburannya adalah sholat. Itu yang akan membuat hati dia kembali tenang. Itu yang akan membuat hati Rasulullah kembali damai, kembali bahagia. Itu dengan sholat. Beda banget kan sama kita. Kita tuh kalau lagi mumet, pengen nonton film. Kalau lagi mumet, pengen dengerin lagu dan sebagainya. Ini yang harus jadi evaluasi kita banget nih. Kenapa sih hari ini kita bener-bener segitunya, segitu jauhnya sama Al-Quran, sama nilai-nilai Islam gitu. Jadi pelan-pelan hari ini yang masih suka nonton drama Korea, hari ini yang masih suka dengerin lagu-lagu, hari ini yang masih suka nonton film, kalau belum bisa dihilangkan, coba dikurangi dulu. Kalau belum bisa dikurangi, coba dipilih lagi mana film-film di antara film-film Korea dan Hollywood ini yang nilai-nilainya masih baik, yang nilainya tuh, moralnya tuh gak bobrok-bobrok amat. Pelan-pelan diganti referensinya. Misalnya dalam 1 jam 40 menitnya dengerin murotal, 20 menitnya dengerin lagu, misalnya kayak gitu. Atau nanti kalau udah bisa lanjut lagi, makin dikurangin terus. Nah, ini bakal ngaruh banget
sama cara berpikir kita. Teman-teman harus merasakan sendiri perbedaannya. Yang ketiga, jangan ikutan jadi tim marketingnya lifestyle mereka. Gitu, mereka tuh marketingnya udah bagus, nggak usah di-endorse lagi sama kita. Maksud yang endorse apa sih? Nah ini mungkin kadang tuh kita suka nggak sadar, kita tuh jadi bagian dari tim marketingnya mereka. Kita tuh meng-endorse gaya hidupnya mereka. Contoh, misalnya teman-teman habis nonton bioskop, tiketnya di-share di Instastory, itu kan secara tidak langsung meng-endorse entertainment mereka kan. Walaupun misalnya kita belum bisa, belum bisa, aku masih suka banget nonton, ya udah nggak apa-apa nonton, tapi nggak usah di-share ke orang lain kamu tuh udah nonton. Apalagi sampai bikin resensinya, apalagi sampai ngajakin orang lain untuk nonton dan sebagainya. Itu sih, jadi jangan jadi tim marketingnya. Kalau kita masih kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, simpen aja buat diri sendiri, jangan ngajak ke orang lain. Kemudian sibukkan diri dengan kebaikan, jadilah produktif. Yakin deh kalau kita bener-bener udah sibuk banget sama hal-hal yang baik, pasti nggak bakal kepikiran untuk ke arah sana. Karena yang namanya hiburan itu kan hanya bisa dilakukan di waktu-waktu luang ya. Jadi bagaimana caranya kita bener-bener memangkas waktu luang itu, menjadikan seluruhnya jadi sesuatu hal yang bermanfaat, jadi sesuatu hal yang produktif. Gitu deh, baru akhirnya lama-lama kalau ini semua sudah bisa kita lakukan, kita benar-benar bisa membumikan peradaban Islam. Tadi yang aku bilang banget di awal, ketika kita pengen bisa membumikan suatu lifestyle, maka tadi perlu teknologi yang paling canggih, perlu ilmu yang paling tinggi, perlu kekuatan, perlu kekuasaan dan sebagainya. Nah, cobalah jadi orang-orang yang memegang peran-peran itu. Cobalah berusaha gitu ya, yang namanya cita-cita kan bismillah. Jadi cita-citakanlah jadi orang yang berpengaruh, punya ilmu yang tinggi, jadi orang yang berdampak, jadi orang-orang yang punya kekuasaan luar biasa, jadi orang-orang yang punya kekayaan yang besar, jadi orang-orang yang bisa menggerakkan sebanyak mungkin orang. Tapi semuanya diniatkannya karena Allah. Semuanya diniatkan agar cahayanya Allah makin bisa tersebar ke seluruh dunia. Pada akhirnya teman-teman, yang namanya membumikan gaya hidup itu tujuannya agar tercipta daya hidup yang mampu menebarkan cahayanya di bumi. Inilah yang aku maksudkan dengan daya hidup. Daya hidup itu akan tercipta ketika gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam benar-benar membumi di masyarakat. Benar-benar tercipta masyarakat yang madani, masyarakat yang dekat dengan Al-Quran, masyarakat yang selalu dekat dengan Allah yang menerapkan nilai-nilai Islam. Inilah cita-cita kita sama-sama. Itu gimana caranya sebanyak mungkin orang mendapatkan cahayanya Allah, mendapatkan cinta, merasakan kedamaian dan kebahagiaan di hatinya. Tak maukah kita menjadi tangga-tangga menuju peradaban itu? Karena yang namanya peradaban Islami kan sudah Allah janjikan ya, bahwa nanti di akhir zaman nanti sebelum hari kiamat akan ada zaman dimana peradaban Islam tuh muncul lagi, rising lagi. Nah, apakah kita tidak mau menjadi anak tangga untuk menuju ke sana? Jadi semangat untuk menempa diri, semangat untuk jadi orang-orang yang tadi yang berpengaruh. Semoga dengan terciptanya kualitas-kualitas muslim yang oke, akhirnya membuat cahaya Islam makin bisa lebih tersebar lagi di bumi ini. Akhir kata, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Semua kesalahan yang dari tadi aku obrolin ini semuanya murni dari aku. Kalau ada kebaikan dan manfaat yang teman-teman rasakan, itu murni datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.